Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello mates, kembali lagi di Smarters Edutainment Channel dalam segmen podcast bersama saya Elio dan rekan saya Desi. Oke, Besti, bawa kabar apa nih sekarang? Lagi sedih nih. Sedih kenapa? Sedih dan kecewa ngelihat berita viral yang ada di sosial media Kenapa? Tentang apa? tentang siswa-siswa pelajar. Siswa-siswa, oke, pelajar. Jadi bulan ini lah kan lagi in-innya lagi kelulusan ya. Betul. Dan ada kejadian di mana nih aku bacain dikit ya. Boleh. Lagi viral banget ini sosial media, semuanya lagi seliweran banget tentang berita ini di Cianjur. Di Cianjur. Tapi tepatnya di Cipanas, di kota yang di mana kita tinggal nih. Oh, wilayah kita banget Betul. berarti ya. Jadi gini, kronologi singkatnya berdasarkan video yang lagi berseliweran di sosial media. Betul. Jadi terlihat beberapa pelajar yang masih menggunakan seragam. Lagi menggunakan seragam sekolah. Seragam. Siswa dari Cianjur kota datang ke daerah Cipanas. Mereka itu dipaksa untuk mencium kaki kepada pelajar yang ada di Cipanas. Oh, Dan ada beberapa sedikit aksi kekerasan di situ. itu termasuk ke dalam perundungan dong? Iya. Ah, menyedihkan sekali ya. Sedihkan. Jangan Makanya- sampai nih di Cipanas ini banyak yang kayak gitu. Iya, makanya nih ini berita lagi diusut banget dan ternyata udah sampai masuk ke Kapolres Cianjur. Oh, Dan gitu. orangnya si pelakunya udah diamankan, Sudah diamankan dan siswa tersebut sudah menggunakan pakaian orange-nya. Oh, sudah berorange ya. Aduh, Nih. dari seragam Ya, sekolah menjadi seragam orange. Mates, jangan sampai itu kedengarannya ngeri banget gitu. betul. Ya, tapi kira-kira tahu gak sih itu faktor dari apa? Kenapa sih? Makanya pengen dibahas. Kayaknya seru deh kalau misalnya kita bahas hari ini. Nah. Iya nggak? Betul. Kayaknya konten kali ini kita podcast tentang itu aja, gimana? Betul. Hmm. Nah, Oke. jadi menurut saya sendiri nih, Betul. menurut saya tuh mereka seperti itu apa ya, perundungan ya, perundungan seperti itu karena mereka tuh sedang krisis etika, krisis attitude. Oh, Bener nggak sih? Betul. Iya, dimana si remaja sekarang tuh mulai apa ya, mulai kekurangan gitu karena mereka terlalu banyak main sosmed misalnya, Betul. tapi ngambilnya yang negatif aja. Negatif enggak. Sebetulnya ada dua faktor internal, maksudnya tuh ada faktor pembentukan attitude. Itu dari dua faktor. Apa tuh? Yang pertama adalah match. Nih, jadi yang pertama adalah faktor internal. Catat. Ya kan? Kalau faktor internal tuh berarti dari dalam diri kan? Dalam diri. Ya kan, dari dalam diri. Terus yang keduanya adalah faktor eksternal gitu. Kalau dari eksternal berarti dari lingkungan sekitarnya. Bener nggak sih, Bes? Betul sih, dilihat-lihat dari kejadian itu juga dua faktor tadi sangat melatar belakangi. Betul. Mungkin mereka bisa seperti itu tuh karena wilayahnya, ya, wilayah atau pergaulan mereka tuh ya kurang baik. Iya, kurang menerapkan bagaimana menjadi siswa yang sesungguhnya. Nah, begitu. Jadi mates, dimanapun kalian berada, kalian tuh harus bisa memilah-milih, ya, memilah-milih. Mana sih yang baik untuk kalian, mana sih yang tidak baik untuk kalian sendiri. Seperti itu. Betul nggak, Bes? Setuju Betul. banget. Nih, kita di sini punya beberapa cara menerapkan attitude. Seru nih kita. Iya. Ada berapa? Ada 8. Ada 8. Ada 8. 8 faktor. Oke. Betul. Jadi kalau yang pertama tuh tunjukkan attitude dengan tujuan. Tunjukkan attitude dengan tujuan. Betul. Yang dimunculkannya tuh memiliki tujuan yang lebih besar, ya, daripada sekedar menunjukkan reaksi semata. Iya. Ya kan? Betul kan? Yang tadi kamu bilang bahwa sebelumnya kamu bilang bahwa si attitude itu sebenarnya bukan hanya materi, tapi diamalkan. Perilaku ya. Diamalkan. Perilaku Ya. bener. Jadi ya yang sekarang lagi krisisnya berarti itu ya. Iya. Jadi mereka terlalu, ini kan kalau lagi dibayangin kan siswa pelajar harusnya kan lebih beretika.
Betul. lebih beretika, lebih beretitude dalam Iya. kesehariannya. Iya. Tapi sayangnya sedang tidak lagi digunakan di pelajar-pelajar sekarang. Betul. Jadi dorongan hasrat mereka dalam sekolah itu ya hanya mengedepankan tentang hal-hal yang kurang mengedepankan tentang attitude ya. Betul. Itu. Lanjutkan. Lanjut dong. Oke, nih yang kedua itu bertindak tanpa mengharapkan hasil sesuai harapan. Nih kayaknya kayak gini deh. Gimana? Berarti kalau misalnya kita berbuat baik itu sebenarnya kita juga untuk diri kita sendiri kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik itu tuh untuk diri kita sendiri, kita juga jangan ngarepin ekspektasi orang untuk juga berbuat baik kepada diri kita. Betul. Iya kan? Betul. Karena ya untuk apa mengharapkan segala sesuatu yang baik kalau misalnya diri kitanya juga nggak baik kan? Nah, betul. Saya dulu pernah mendengar dan mencatat, tapi itu entah dari siapa loh. Apa tuh? Jadi gini, ketika kita menilai seseorang dengan baik, nah ini bisa jadi quotes hari ini sebetulnya. Boleh. Ketika banget. kita menilai orang lain itu baik, berarti kebaikan sudah tertanam di diri kita. Itu nggak sih? Orang baik akan ketemu juga dengan orang baik lagi kan? Betul. Betul banget. Karena itu juga menjadi magnet untuk misalnya kita nantinya bakalan membuat circle kita, circle pertemanan. Circle-nya juga yang baik kan? Itu poin gua kayaknya, aduh bener banget sih. Betul. Lanjut yuk, poin Ya. 3. Lanjut. Nih, mates, yang ketiga atau yang selanjutnya adalah lampaui batas setiap harinya. Jadi kita harus punya target. Betul. Ah. Jangan monoton. Kayaknya setiap di sini harus punya target-target kebaikan kan. Betul. Setiap harinya, jadi kayak hari ini mau ngelakuin kebaikan apa ya? Nah, begitu. Banyak hal-hal baru yang dapat yang dapat dijalani. Betul nggak sih? Karena kalau misalnya kita punya target tiap harinya, kita nggak bakalan punya hal-hal negatif yang untuk nanti kita lakuin kan? Betul. Tantangan baru setiap harinya, situasi yang baru setiap harinya. Betul nggak, Met? Jadi kita nggak ada lagi energi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Betul. Maka sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang positif gitu. Biar tidak ada yang negatif bermunculan. Lanjut. Ya nggak sih? Oke. Lanjutkan ya. Mates, nih, yang keempat adalah dekat dengan orang yang memiliki attitude positif. Setuju banget. Ya nggak sih? Boleh nggak sih itu tuh setuju bangetnya tuh pangkat hingga. Boleh. Boleh banget. Saking maksudnya circle kita itu memang menentukan diri kita juga kan. Betul. Iya. Terus ya orang terdekat kita, 5 orang terdekat itu akan mempengaruhi karakter kita. Oh, begitu. Karena mau gak mau kita bakalan berinteraksi terus sama dia, Betul. bakalan tahu tentang sudut pandang dia, Betul. bakalan tahu bagaimana cara pandang dia juga. Oh, Iya nggak sih? seperti itu. Iya. Oh, Jadi gitu ya? Jadi dari sekarang mulai lihat siapa 5 orang terdekat di antara kamu. Oh, gitu. Karena itu tuh nantinya bakalan mau gak mau bakalan ngasih energi ke kita dan kita juga mau ngasih energi ke dia. Oh. Memang betul ya, ada timbal baliknya. Betul, Iya, betul seperti banget. itu. Setuju. Oke. Lanjutkan? Lanjut. Oke. Nih, mates. Yang kelima ya, kita lanjutkan dulu. Yang kelima adalah menyikapi kegagalan dengan bijak. Wah, menyikapi kegagalan dengan bijak. Coba, menurut kamu kayak gimana? Menyikapi kegagalan dengan bijak ya. Jadi ketika kita ketika kita gagal ya, mengalami kegagalan, itu kita belajar legowo dulu. Jangan tiba-tiba putus asa karena aku tidak bisa. Jangan seperti itu. Ya. Tapi dijadikan si kegagalan itu ya jadi motivasi kita. Gimana sih biar kedepannya lebih baik lagi. Oh, saya gagal nih, kayaknya kurang di sini. Introspeksi dulu kan. Betul. Nah, introspeksi baru diperbaiki. Gitu. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Jangan sampai gagal. Ya sudah, aku gagal dan aku tidak mau mencoba lagi. Nah, Kayaknya tipsnya itu kalau misalnya kita mau melakukan kegagalan, kita harus tadi ketika kita evaluasi diri, kita harus tulis nggak sih betul. kegagalan ini tuh karena apa? Karena apa? Jadi kayak ditulis tuh faktor-faktornya apa. Betul. Ya nggak, dari situ kita jadinya sadar diri. Sadar diri. Karena misal, oh ternyata kurang maksimal di poin ini, kurang maksimal di poin ini. Dari situ kan kita jadinya lebih tahu. Betul, ini sebenarnya nyambung ke yang tadi itu, yang mana tuh? Poin yang sebelumnya ya. Poin 3 sih. Poin 3 di mana kamu harus punya target gitu kan. Nah,
Kalau bisa tuh si target tuh ditulis. Terus nanti kalau gagal, bukan si targetnya yang dirubah, tapi cara kita mencapai si targetnya itu yang harus Setuju dirubah. banget. Betul nggak, Miss? Setuju banget. Oke, kita Next. lanjutkan, Mets. Kita lanjutkan ke nomor 6, yaitu maklumi batas orang lain. Paham nggak sih? Maklumi batas Orang Orang lain. Ya, kita memang harus kan melampaui batas untuk diri sendiri gitu kan, untuk menjadi lebih baik. Iya, Tapi nggak bisa dong kita menuntut orang lebih baik dari kita kepada kita. Nah, begitu. Berarti jangan punya ekspektasi yang berlebihan terhadap orang lain, Iya. sikap kepada kita ya. Iya betul. Kayak gitu. Betul betul. Ya. Bisa diterima dengan baik. Iya. Jadi ketika kita menunjukkan attitude yang apa namanya? Yang baik. Yang baik, kan mereka juga akan sama ya. Tapi kita tidak bisa menuntut sekarang, wah saya baik nih sama dia juga harus baik sama saya. Oh, betul betul Ya betul. kan? Kan kita Iya. nggak bisa apa? Nggak bisa maksa juga. Gak bisa maksa. Iya. Karena biarkan aja, maksudnya kan ya. Kita hanya cuma punya satu mulut untuk berbicara, Tapi gak usah juga kita kan untuk mengatur orang lain agar bisa juga apa yang sesuai dengan ekspektasi kita. begitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke nomor 7 nih. Nomor 7 apa? Yang ketujuh adalah tidak mudah tersinggung. Tidak mudah tersinggung. Kayaknya ini ya yang lagi in di sosial media. Iya, gampang kesinggung orang tuh. Memang kesinggungan banget, apalagi dengan menggunakan sosial media padahal maksud orang apa, Iya. tapi ditanggapi apa kan? Iya, namanya juga sosial media. Maksud tujuannya adalah untuk si A, tapi yang kesinggungnya itu B, C, D, E, F, G sampai Z, betul nggak sih? Benar. Iya. Makanya kalau misalnya kita punya sifat kesinggungan, itu tuh kan akan lebih ke distract ya, Iya, ke diri kita bahwa oh kayaknya maksud dia kayak gini deh, maksud dia kayak gini. Iya. Padahal belum tentu juga. Betul. Itu cuma rekaman-rekaman yang ada di otak kita yang membuat drama itu ya. Benar. Kayak kritik dan cemoohan tuh sebetulnya mungkin kita akan hadapi ya setiap sehari-harinya. Tapi jangan jadikan si kritik dan cemoohan tuh menjadi si diri kita tuh menunjukkan hal-hal yang buruk gitu. Jangan sampai si cemoohan dan kritikan menjadikan kita tuh attitude-nya menjadi buruk gara-gara itu. Ya kan? Jadi karena ngerasa udah diomong gimana terus jadinya lembek gitu lah ya. Gitu. Mentalnya mental Iya. gitu kan. Ya, seperti itu. Tapi kita tuh jangan jangan lupa juga kayak ini nyambung sama yang terakhir nih. Apa tuh? Terakhir dulu ini. Oke. Jadi poin yang terakhir itu ke-8, yaitu tentang berterima kasih, Wes. Jadi berterima kasih ini sebagai wujud kita juga responan terhadap orang lain, Betul. menunjukkan attitude kita yang baik ya. Betul. Tapi sebenarnya itu juga buat diri sendiri juga nggak sih? Betul. Karena jadinya kita juga bersyukur gitu kan, menunjukkan kebersyukuran kita terhadap apa yang mungkin perlakuan orang lain pada kita. Betul. Itu juga salah satu 3 keajaiban. Bukan 3 keajaiban, itu 3 kata ajaib. Oh, Tahu nggak sih? iya. Kalau keajaiban ada 7 ya. Matt, tahu nggak ada 3 kata ajaib di dunia ini yang harus kita namanya? Terapkan. Yang pertama adalah minta maaf, ya kan? Yang keduanya adalah meminta tolong. Nah, yang terakhir adalah berterima kasih. Itu Benar. betul kan? Jadi ini tuh sebagai penutup poin yang dalam kita menerapkan dan emang itu perlu juga kita terapkan. Betul. Tapi nggak cuma siswa doang ya menerapkan ini. Semua orang, Semua orang. Sebagai wujud menunjukkan attitude kita yang baik, itu perlu banget sih untuk kita mengucapkan terima kasih, minta tolong, terus juga minta maaf gitu Iya, kan. itu. Karena memang itu selain kita juga menunjukkan attitude yang baik, itu juga sebenarnya untuk diri kita sendiri. Iya. Menunjukkan bahwa diri kita itu bersyukur terhadap respon. Betul. Matt, kalian tahu nggak sih? Ketika kita dengan ikhlas secara natural kita menerapkan hal yang 3 barusan, minta maaf, minta tolong, dan berterima kasih, itu secara tidak langsung kita memancarkan inner beauty kita. Aduh, bener banget. Nambah value ya, nambah value. Jadi secara tidak langsung inner beauty-nya yang keluar gitu. Jadi jangan hanya memperhatikan
fisiknya saja, kita tidak mementingkan parasnya saja, tetapi inner beauty-nya juga dipancarkan. Dan itu lebih bagus dan lebih berlian untuk dilihat. Makanya di ke-8 poin yang tadi kita bahas itu tuh kalau udah diterapin, apalagi tadi salah satunya oleh siswa, Betul. kayaknya itu menunjukkan bahwa siswa tersebut selain cerdas terhadap pelajaran, bisa juga cerdas terhadap attitude dan perilaku. Nah, begitu. Oke, mates. Nah, kalian ada yang baru tahu atau udah tahu nih, gitu kan? Nih, komen dong di bawah ini ya nanti. Jangan lupa untuk menambah wawasan. Wawasan. Tuh. Apalagi tuh pengetahuan, sama aja kan? Nah, itu boleh nanti komen-komen. Atau nanti kalian ada yang mau nambahin nih? Nambahin dong. Nah, Poin apa begitu. lagi yang dalam menerapkan attitude ini selain ke-8 poin tadi? Betul. Coba tolong komen di bawah, terus nanti kita diskusi deh. Oke. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga pastinya subscribe. Nyalain loncengnya ya. Bye, mates. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.